Selamat sore dokter, mungkin dari kami izin mau wawancara. Apa harapan dokter untuk kami mahasiswa kedokteran ke depannya? Ya, pada CIMSA dan perwakilan dari Universitas Brawijaya, terima kasih Anda memberi apresiasi bagi kami. Selamat Hari Dokter. Ini membahagiakan kami bahwa di era seperti sekarang masih ada yang memberi perhatian lebih, apresiasi bagi kami di para dokter Indonesia yang saat ini bergabung di Ikatan Dokter Indonesia. Untuk harapan ya para adik-adik, jadi dokter Indonesia ini saat ini masuk ke era globalisasi. Anda tahulah ada globalisasi, bahwa semua akan terbuka, tidak bisa disembunyikan lagi. Kemudian digital informasi yang saat ini sudah masuk ke HP Anda. Bagaimana segala macam informasi bisa benar, bisa salah, bisa Anda akses dengan gampang. Tugas Anda tidak mudah karena Anda akan diadu dengan informasi yang benar mungkin, tapi bisa juga Anda diadu dengan informasi yang hoax, salah. Nah, tugas Anda adalah men-screening mana informasi benar, mana informasi salah. Anda pasti bisa karena Anda kaum intelektual seperti kami semua. Tapi masyarakat awam yang tidak mengenal ilmu kedokteran dengan benar, maka akan menelan informasi salah ini dengan seolah-olah sebagai sesuatu yang benar. Contohnya gampang kan, waktu COVID, berapa banyak yang mengatakan bahwa vaksinasi itu tidak benar karena akan dimasuki chip sehingga orang yang dapat vaksin itu akan jadi robot, kan gitu ya. Dan itu ada loh di medsos. Dan ini harus kita, Anda semua dan saya, untuk mengendalikan yang seperti ini, karena masyarakat kita tidak tahu. Tugas kita semua. Kemudian ke depan, karena era globalisasi di mana masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian perintah dari WTO itu World Trade Organization, perintah dari WHO, World Health Organization, orang asing, dokter asing, tenaga kesehatan asing akan masuk Indonesia, dan kita juga diperkenankan bekerja di negara lain. Dan sekarang sudah terjadi. Dokter Indonesia ada yang bekerja di sana, dokter asing pun tinggal tunggu hari untuk bekerja di sini. Nah, Anda semua sebagai calon-calon dokter ini masih siap mengelola kondisi yang seperti ini. Penuh tantangan, penuh dinamika, bisa. Nah, supaya Anda bisa mengelola tantangan yang seperti ini, dinamika seperti ini, Anda harus bekerja dalam grup ya. Tidak bisa sebagai one man show, superman, superwoman, woman, super body yang kemudian seolah-olah menguasai dari hulu ke hilir. Tidak bisa. Anda bekerja pada bidang yang Anda minati bersama dengan kawan yang lain dengan bidang yang lain, sehingga sebagai teamwork yang kuat untuk mengelola dinamika. Dan kesehatan di Indonesia lebar sekali para calon dokter, mulai dari di kota besar Jakarta, Surabaya, Malang begini, sampai di pedalaman-pedalaman di ujung-ujung negeri, di Tual, di Dobo, di Morotai, di Pulau W, di Simelu, itu beda. Tapi secara umum statistik, penelitian dari WHO, penelitian dari Kemenkes sendiri menunjukkan bahwa penyakit infeksi Indonesia tidak akan turun karena kita daerah tropis. Tapi penyakit non infeksi atau non transmisi seperti penyakit degeneratif, mau jantung, mau stroke, mau kanker kan juga akan naik. Akibatnya Indonesia menghadapi beban ganda, infeksi tidak turun, angka kelahiran juga masih tinggi. Ini kan dua hal yang menghabiskan anggaran besar. Tapi mulai masuk penyakit degeneratif yang sekarang sudah tinggi, stroke, kanker, jantung, ginjal, ya itu menghabiskan anggaran juga. Jadi Anda mesti bersiap, Anda akan bekerja di mana dari sekian masalah kesehatan di negeri ini. Tapi secara umum akan ada dua besar ya layanan yang Anda lakukan. Passion Anda yang menentukan. Satu adalah preventif, promotif, jangan sampai sakit atau jangan berulang sakitnya. Yang kedua adalah kuratif, rehabilitatif. Kuratif, jadi kalau sudah sakit segera ditangani, segera kemudian pulih, masuk ke area preventif. Nah, masalahnya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif itu bisa di area kesehatan masyarakat, TBC,
kusta, kan gitu ya. Berat badan bayi lahir rendah, itu semua di public health. Ada di sisi kedokteran keluarga sebagai dokter pengelola dokter keluarga, ada di sisi spesialistik klinis. Jadi silakan Anda bekerja mengembangkan profesi sesuai passion, minat, bakat, kemampuan Anda. Anda kalau suka di public health, kesehatan masyarakat, area Anda sangat luas. Anda akan berkoordinasi, tim saya ini contoh koordinasi. Bagaimana supaya penghasilan yang dibawa pulang oleh suatu keluarga, misalnya Rp10, ini Rp10 dipakai untuk mengelola keluarga, bukan habis untuk rokok bapaknya. Saat ini kan 30% income, lebih kurang 30% income habis untuk rokok bapak. Jadi Rp10, yang Rp3 untuk rokok, Rp7 untuk kehidupan keluarga, kurang itu. Lah, jadi ya ada kekeliruan dalam mengelola penggunaan penghasilan dibawa pulang. Nah itu kan tugas public health. Ya tugas saya juga, tugas para sel yang di dokter keluarga juga. Kemudian kalau sudah memulai pengobatan, maka pengobatan penyakit-penyakit yang kronis maka harus rutin seumur hidup. Nah kalau bosan gimana? Nah itu kan juga tugas kita supaya tidak bosan. Pemerintah melalui BPJS sudah mencoba menyempurnakan layanan kesehatan. Ada anggaran kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah untuk mengelola layanan kesehatan bagi warga kita. Tapi ya yang paling baik tentu saja tidak sakit. Maka preventif, promotif menjadi prioritas bagi saya. Bagaimana supaya tidak sakit. Misalnya seseorang dengan bakat kencing manis, bagaimana si orang ini tidak menjadi kencing manis? Nah itu kan preventif. Di mana itu? Ya di dokter keluarga atau di kesehatan masyarakat. Edukasi dengan benar. Tapi Anda sebagai edukator ya mesti harus memberi cara edukasi yang bisa diterima oleh sasaran. Seperti yang kemarin saya sampaikan, ada sumber informasi, ada materi informasi, ada penerima informasi, ada cara menyampaikan, gitu. Informasinya dari Anda, sumbernya, materinya tentang cara hidup sehat, penerimanya masyarakat di Pulau Rote, bahasa yang digunakan tentu bahasa sesuai masyarakat setempat. Jangan menggunakan bahasa Inggris untuk masyarakat Rote misalnya gitu. Kemudian misalnya informasinya tentang cara hidup sehat, sumber informasinya Anda, penerima informasi para pejabat tinggi. Nah, Anda mesti bisa menyampaikan materi dengan baik sesuai dengan sasaran Anda. Kan gitu ya. Jadi ilmu komunikasi adalah bagian yang wajib Anda manfaatkan, pelajari manfaatkan dalam mengelola layanan kesehatan yang Indonesia sudah masuk era globalisasi. Orang asing akan masuk, bukan hanya spesialis loh. Dokter keluarga juga akan masuk, layanan kesehatan masyarakat juga pasti masuk. Jadi kita jangan kalah. Anda bisa. Dan saya titip ide ya. Suatu saat saya pensiun. Anda mesti mengelola Ikatan Dokter Indonesia. Anda mesti mengelola ini kami saat ini. Tapi suatu saat Anda ganti. Ya. Itu kira-kira sukses untuk Anda semua. Ya.